Selamat jumpa kembali wahai cucu Bude Yanti sang pengendali Tobrut. Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan tim Fearless yang pada saat ini telah sampai di hadapan kota kuno. Lalu bersamaan dengan hal tersebut tim Fearless juga pada saat ini melihat di luar gerbang kota banyak orang yang berkerumun sambil nyebat Sampurna Kretek. Selain itu juga masing-masing orang pada saat ini memiliki aura yang sangat kuat dan kekuatan mereka benar-benar luar biasa. Namun apa yang membuat ekspresi Xiao Yan pada saat ini terdiam adalah di gerbang kota sebenarnya adalah ada lebih dari belasan sosok yang menghalangi gerbang. Semua orang bisa melihat di jubah mereka ada tulisan yang besar yang bertuliskan kata-kata roh. Xiao Yan pun perlahan menginstruksikan semua orang hingga pada akhirnya mereka pada saat ini memperlambat langkah masing-masing. Dengan sedikit cemberut Xiao Yan pada saat ini bertanya apakah yang pada saat ini sedang terjadi. Mendengar hal tersebut Rancang pada saat ini segera melangkah maju dan menatap ke arah orang-orang ini di kejauhan. Rancang pada akhirnya segera berkata sepertinya titik berkumpul ini telah dikendalikan oleh seseorang. Rancang mengenali jubah mereka dan mereka adalah alam Ling dari 3 tim teratas di dunia tengah. Mendengar hal ini mata semua orang di tim Fearless pada saat ini sedikit mengembun. Titik berkumpul ini dapat dikatakan sebagai tempat berlindung bagi semua orang. Kebanyakan orang yang datang ke sini tentu saja berasal dari alam menengah. Kekuatan mereka juga tidak dapat diremehkan dan jika ada sekelompok orang yang berani menghalangi jalan, maka tentu saja kekuatan dari tim ini benar-benar tidaklah sederhana. Bersamaan dengan kelompok Xiao Yan yang pada saat ini melihat mereka di kejauhan, suara yang kuat perlahan keluar dari gerbang kota. Suara tersebut berkata bahwa tempat berkumpul ini telah ditempati oleh alam Ling mereka dari dunia menengah. Jika semua orang ingin memasuki kota untuk berlindung maka setiap tim pada saat ini harus membayar 100 juta pil origin abadi. Setelah suara tersebut terdengar pada saat ini pembicaraan yang sangat mencengangkan benar-benar melonjak. Tentu saja semua orang pada saat ini benar-benar merasa keberatan dengan hal tersebut. Banyak perbincangan pada saat ini terdengar tetapi meskipun begitu tidak ada satupun di antara mereka yang melangkah maju untuk memulai konfrontasi. Pada akhirnya semua orang memandang ke arah sosok pria yang baru saja berbicara. Pria tersebut pada saat ini menunjuk ke arah mayat yang berada di sampingnya seolah-olah memberitahu kepada semua orang. Banyak orang pada akhirnya memperhatikan mayat yang pada saat ini tergeletak. Dapat dilihat bahwa mayat ini baru saja mati dan semua orang pada saat ini mendesis dingin. Sementara itu pria tersebut pun segera berkata bahwa kelompok orang ini adalah sekelompok kecil orang yang datang entah dari mana dari dunia menengah. Tim alam Ling dari alam menengah telah membunuh mereka semua dengan mudah dan jika semua orang memiliki ketidaksenangan maka mereka bisa maju dan mereka akan dapat mengikuti teladan dari mayat-mayat ini. Tim dari alam Ling benar-benar tidak akan keberatan membunuh beberapa tim lagi untuk menambahkan poin dan meningkatkan peringkat. Begitu mendengar hal tersebut pada saat ini semua orang hanya bisa terdiam. Ekspresi banyak orang segera berubah karena jika melihat dari mayat orang-orang ini dapat diketahui bahwa orang-orang ini tidak memiliki kekuatan yang rendah. Sementara itu Xiao Yan di kejauhan juga pada saat ini menyipitkan matanya ketika Xiao Yan melihat pemandangan ini. Xiao Yan pada saat ini berpikir jika dibandingkan dengan ilusi sebelumnya sepertinya di tempat warisan ini akan lebih aman jika mereka berada di hutan gelap. Namun karena mereka sudah sampai di sini Xiao Yan pada saat ini menyadari hukum menghormati yang kuat pada saat ini sekali lagi tercermin. Bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini berkumpul di depan gerbang kota kuno, sebuah suara tiba-tiba terdengar dan suara tersebut tidaklah keras, tetapi suara tersebut seperti guntur yang terendam bercampur dengan gelombang origin abadi. Suara tersebut berkata bahwa mereka adalah alam Ling dan pada saat ini tidak berniat mempermalukan semua orang, tetapi meskipun begitu semua orang pada saat ini harus menyerahkan 100 juta pil origin abadi untuk dapat masuk. Saat malam tiba monster kuat akan muncul di tanah kuno ini dan jika mereka tidak memasuki kota harga dari 100 juta pil origin abadi ini benar-benar tidak akan sebanding dengan hilangnya nyawa mereka. Mendengar gelombang dari suara tersebut yang berasal dari dalam gerbang,
Rancang pada saat ini sedikit menyipitkan matanya dan bergumam bahwa ini adalah Dou Xian bintang 5. Rancang tidak menyangka bahwa tim dengan ruang tingkat menengah seperti Alam Ling ini juga memiliki orang kuat yang telah melangkah ke Dou Xian bintang 5. Pantas saja tim ini benar-benar sangat berani menjadi sombong karena ternyata mereka memiliki latar belakang yang kuat. Sementara itu di gerbang kota pada saat ini suasana benar-benar berlangsung dengan hening. Pada akhirnya seseorang memecah keheningan dengan maju dan segera membayar 100 juta pil origin abadi sebelum akhirnya memasuki kota. Melihat hal tersebut Rancang pada saat ini tidak ingin bertindak gegabah tetapi dirinya pada saat ini segera melihat ke arah ke samping Xiaoyan. Dirinya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa pada saat ini adik ke-9 lah yang membuat keputusan. Xiaoyan pun menoleh menatap ke arah Rancang dan tersenyum tipis di wajahnya sebelum akhirnya berkata apakah senior Rancang pada saat ini bersedia menyerahkan 100 juta pil origin abadi. Rancang pun menggelengkan kepalanya dan berkata tentu saja dirinya tidak mau. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya kembali menoleh ke arah gerbang kota dan senyum di wajah Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Ekspresi Xiaoyan pada saat ini akan berubah menjadi sangat tegas. Tim Fearless pada akhirnya dipimpin oleh Xiaoyan segera berjalan lurus menuju ke arah gerbang kota. Begitu mereka sampai di pintu mereka segera diberhentikan oleh sekelompok orang dari tim Alam Ling. Mereka pada saat ini segera meminta tim Fearless untuk membayar 100 juta pil origin abadi jika mereka ingin masuk. Mendengar hal tersebut tim Fearless pun berhenti dan Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat kepalanya. Dengan senyum di wajahnya Xiaoyan pada saat ini segera berkata bagaimana jika mereka tidak ingin melakukan hal tersebut. Begitu perkataan Xiaoyan ini keluar banyak sekali mata yang tertarik di sekeliling. Sepertinya tidak ada yang mengira akan ada orang yang berkata seperti itu dan berani memprovokasi tim sekuat Alam Ling. Tetapi meskipun begitu orang-orang ini menyaksikan dengan kegembiraan ketika menatap ke arah kelompok Xiaoyan. Sementara itu pria dengan temperamen yang kejam di belakang pada saat ini tiba-tiba menoleh. Sosoknya segera berkata apakah mereka pada saat ini benar-benar ingin memprovokasi Alam Ling. Setelah selesai berbicara momentum agung dari Dou Xian bintang 4 segera bergulir berharap untuk mengintimidasi kelompok Xiaoyan dan yang lainnya. Tetapi meskipun begitu kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak terpengaruh. Sementara itu di sisi lain sosok tersebut pada saat ini lanjut berkata, karena mereka ingin mencari kematian maka tim dari Alam Ling pada saat ini akan membantu untuk membunuh mereka. Pria yang dipenuhi dengan aura kekerasan pun segera melangkah maju dengan mata yang berkaca-kaca. Niat membunuh yang sangat kuat pada saat ini membuat mereka semakin marah. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini tidak terburu-buru dan panik dengan wajah yang masih terlihat tenang. Xiaoyan memandang ke arah Alam Ling dan berkata bahwa Xiaoyan menyarankan mereka untuk berpikir 2 kali sebelum mengambil tindakan. Begitu perkataan Xiaoyan ini terjatuh ke telinga pria di hadapannya rasa seperti menginjak wajahnya pada saat ini benar-benar melonjak. Penghinaan ini pada akhirnya tiba-tiba membuat ekspresi si pria menjadi semakin marah. Pria tersebut pada akhirnya segera berkata bahwa kekuatan dari pemimpin ini hanyalah seorang Dou Xian bintang 4. Jika begitu permasalahannya maka bocah tersebut benar-benar akan segera mati di tangannya. Setelah selesai berbicara pria itu pun segera melesat dan melepaskan tinjunya ke arah Xiaoyan. Kekuatan Dou Xian bintang 4 berisi sumber origin abadi yang sangat luas dan ganas pada saat ini meninju secara tiba-tiba. Sementara itu Xiaoyan tetap tidak bergerak dan hanya menatap dengan tenang ke arah pria yang datang dengan keras ke arah Xiaoyan. Ekspresi dingin di wajah Xiaoyan pada saat ini menjadi intensif hingga pada akhirnya ledakan segera terjadi. Pada saat bersamaan sesosok tubuh muncul di belakang Xiaoyan dengan tinju yang siap dihantamkan. Sosok ini adalah Rancang yang pada saat ini melindungi Xiaoyan dan mengayunkan tinjunya. Setelah benturan terjadi pada akhirnya si pria pun segera mundur dengan ekspresi yang dipenuhi dengan keterkejutan. Sosok pria itu pun segera menstabilkan tubuhnya dan ekspresinya membeku. Bagaimana mungkin pria ini bisa menahan kekuatan dahsyat Rancang yang merupakan seorang Dou Xian bintang 5?
Seteguk besar darah pada saat ini segera dimuntahkan oleh pria tersebut dan kepanikan pada saat ini muncul di matanya. Kelompok itu pun pada akhirnya segera mundur dengan ketakutan dan bertanya-tanya dari tim manakah mereka berasal. Semua orang pada akhirnya lebih memperhatikan kelompok Xiaoyan yang baru saja muncul. Sosok tubuh besar rancang pada saat ini benar-benar yang paling menarik perhatian semua orang. Selain itu ada juga sosok teratas Xia Zhenghui dan sekelompok orang lain yang tidak mencolok. Pada akhirnya beberapa orang segera menyadari sosok-sosok ini dan bergumam bahwa mereka adalah orang yang mengalahkan aliansi Dosian. Mereka adalah tim Fearless yang merupakan tim legendaris yang berasal dari alam tingkat bawah. Begitu kata-kata ini terjatuh ada semburan desisan dingin di sekeliling. Saat semua orang melihat ke arah kelompok Xiaoyan pada saat ini semua mata dipenuhi dengan kekaguman. Banyak perbincangan pada akhirnya pada saat ini segera terjadi di antara semua orang yang pada saat ini berkerumun. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sesosok yang merupakan pemimpin dari alam Ling segera keluar. Sosoknya bergegas dan berjalan langsung ke hadapan Xiaoyan dan pada saat ini pria tersebut mengenakan mahkota emas ungu di kepalanya. Sosoknya pada saat ini segera berbicara kepada kelompok Xiaoyan agar kelompok Xiaoyan memaafkannya. Ternyata kelompok ini adalah saudara dari tim Fearless dan pada saat ini mereka bisa masuk. Sekali lagi dirinya memohon kelompok dari tim Fearless untuk memaafkan alam Ling sebelumnya karena bertindak tidak sopan. Sosok itu pun seketika memperkenalkan dirinya bahwa dirinya bernama Kong Bing yang merupakan kapten dari alam Ling. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini terlihat acuh tak acuh dan hanya melirik ke arah Kong Bing. Setelah itu Xiaoyan segera memimpin tim Fearless untuk segera langsung masuk ke kota perlahan. Begitu memasuki kota Xiaoyan pada saat ini melihat banyak bangunan kuno yang terdiri dari susunan batu. Xiaoyan berkeliling sejenak sebelum akhirnya mendapatkan tempat kosong sebagai perlindungan. Pada akhirnya semua orang segera masuk dan berduduk untuk beristirahat. Xiaoyan berkata kepada semua orang agar semua orang pada saat ini secara beristirahat. Tempat warisan ini mungkin jauh lebih rumit daripada yang mereka bayangkan. Bersamaan dengan hal tersebut Ding Yue juga pada saat ini segera menghampiri Xiaoyan dan meletakkan peta miliknya. Ding Yue pada saat ini mengkonfirmasi tempat mereka dan menunjukkan arah yang akan mereka tempuh kepada kelompok Xiaoyan. Pada peta ini terdapat 5 lempeng dan Ding Yue pada saat ini segera menjelaskannya kepada tim Fearless. Ding Yue berkata bahwa area tempat mereka berada sekarang seharusnya adalah lempeng barat. Melihat logo di peta sepertinya titik-titik merah ini seharusnya disebut sebagai tanah warisan. Dapat dilihat di lempengan barat saja pada saat ini ada ratusan warisan dan hal itu benar-benar sungguh mencengangkan. Xiaoyan dan yang lainnya pun mengangguk mendengar Ding Yue yang pada saat ini menunjukkan titik-titik dan menjelaskan mengenai peta tersebut kepada semua orang. Peta ini adalah peta yang didapatkan Ding Yue dan ini adalah peta sumber daya yang dilelang di rumah lelang bintang Hongmeng. Peta ini dapat dikatakan hanya satu-satunya dan hanya dimiliki oleh tim Fearless. Oleh karena itu tim lainnya hanya dapat mencari warisan tersebut secara acak-acakan di antara tempat yang luas ini. Selain itu pada saat ini juga terlihat banyak titik merah yang tersebar di peta ini. Ukuran dari titik-titik ini berbeda dan tentu saja titik merah kecil secara alami menandakan bahwa warisannya masih biasa-biasa saja. Semakin besar titik merahnya maka tentu saja akan semakin kuat warisan yang dihasilkan. Ding Yue pada akhirnya kembali melihat ke arah peta dan segera mulai kembali menjelaskan. Ding Yue berkata bahwa titik merah terbesar ini mungkin adalah tempat warisan teratas di wilayah barat. Selain itu jika melihat dari peta ini titik merah tersebut tidak jauh dari keberadaan mereka. Setelah mendengar Ding Yue berbicara semua orang pada saat ini tiba-tiba menjadi sedikit lebih bersemangat. Xiaoyan juga pada saat ini mengamati peta dengan cermat. Memang seperti yang dikatakan oleh Ding Yue titik merah itu tidak jauh dari posisi mereka pada saat ini. Setidaknya terlihat sangat dekat di peta meskipun untuk jarak sebenarnya masih belum diketahui. Sementara itu Ding Yue pada saat ini segera mengungkapkan informasi yang telah banyak dirinya kumpulkan di bintang Hongmeng. Ding Yue menjelaskan bahwa dikatakan ada warisan misterius di tempat warisan.
Letak dari warisan misterius ini tentu saja berada di tengah piringan. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini tercengang sementara Xiao Yan mengerutkan kening. Xiao Yan merenung sejenak sebelum akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan khawatir mereka memerlukan sesuatu yang istimewa agar memenuhi syarat untuk memasuki bagian tengah ini. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan menyadari tentu saja untuk mencapai tahap tersebut tidaklah semudah seperti yang mereka bayangkan. Sementara itu Ding Yue pada saat ini tersenyum dan mengangguk dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan memang benar. Hanya ada 4 tim yang dapat memasuki bagian tengah dan mereka semua tentu harus memiliki kunci kuno agar memenuhi syarat untuk masuk. Di bagian tengah ini adapun siapa yang bisa mendapatkan warisan misterius tingkat atas tersebut, mereka benar-benar harus bertarung dengan 4 tim yang tersisa dan hanya pemenang yang akan memiliki kesempatan untuk menyentuh warisan misterius tersebut. Tetapi yang menjadi permasalahan pada saat ini adalah di manakah kunci kuno tersebut berada, bisakah mereka menemukannya dan di manakah mereka akan bisa mencari kunci tersebut. Semua orang pada akhirnya merenung sejenak sebelum akhirnya mengangguk mendengar perkataan dari Ding Yue. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih merenung hingga beberapa saat Xiao Yan pada akhirnya segera membuka mulutnya. Xiao Yan berkata bahwa melihat lempeng barat saja telah memiliki lebih dari 100 tempat warisan di sekitarnya. Tentu saja untuk menemukan kunci rahasia kuno seperti itu Xiao Yan khawatir benar-benar tidak akan mudah. Ding Yue pun menganggukkan kepalanya setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Ding Yue lanjut menjelaskan dikatakan bahwa kemungkinan kemunculan dari kunci kuno ini tidak tertentu. Tentu saja semakin besar titik merahnya semakin kuat dari warisannya. Oleh karena itu Ding Yue berpikir bahwa semakin kuat warisannya maka akan semakin besar kemungkinan munculnya kunci kuno tersebut. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan merasakan bahwa apa yang dikatakan oleh Ding Yue ini memang benar. Pada akhirnya Xiao Yan segera berkata jika begitu permasalahannya maka mereka pada saat ini harus pergi ke titik merah terbesar di lempeng barat. Mereka harus pergi apapun yang terjadi dan mereka harus memperjuangkan warisan misterius ini. Pada akhirnya semua orang bernegosiasi sejenak dan menyusun rencana dan tujuan selanjutnya untuk ditetapkan. Setelah itu semua orang segera duduk bersila dan beristirahat sejenak serta menunggu fajar tiba. Xiao Yan juga duduk bersila dan menghela nafas panjang dan sekarang setelah memasuki ilusi kedua, kecepatan dari permainan ini benar-benar akan jauh lebih lambat jika dibandingkan dengan ilusi pertama. Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus meningkatkan kewaspadaan dan benar-benar harus bekerja sama dengan sebaik mungkin. Xiao Yan pada akhirnya segera menekan pemikiran ini dan memutuskan untuk berlatih. Jejak sumber origin abadi pada saat ini mengalir ke dalam tubuh Xiao Yan terus-menerus menghangatkan dan memberi nutrisi pada bintang 4 di tubuhnya. Latihan Xiao Yan ini hanya berlangsung sesaat karena Xiao Yan pada saat ini dibangunkan oleh Zhan Lao. Pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini berpikir adanya sesuatu yang penting dan tubuh spiritual Xiao Yan segera memasuki pagoda. Selama periode ini Zhan Lao jarang muncul karena Xiao Yan telah menggunakan pagoda pemurnian beberapa kali. Oleh karena itu semakin sedikit Zhan Lao muncul akan semakin baik dan semakin kecil kemungkinannya untuk terekspos. Pada akhirnya setelah Xiao Yan memasuki pagoda Xiao Yan dengan sedikit gugup dan serius segera bertanya kepada Zhan Lao apakah yang terjadi. Melihat ekspresi Xiao Yan ini Zhan Lao pun tersenyum dan berkata agar Xiao Yan jangan gugup dan jangan terlalu serius. Sekarang kekuatan Xiao Yan telah mencapai level menengah bintang 4 Do Xian dan Xiao Yan memenuhi syarat untuk naik ke lantai ke-6 pagoda. Mendengar hal ini Xiao Yan pada saat ini merasa sangat senang karena setiap lantai dari pagoda pemurnian ini akan membawa kejutan yang tidak terduga. Xiao Yan pada akhirnya pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan harapan untuk naik tingkat. Dengan penuh semangat dan rasa tidak sabar Xiao Yan pun segera bertanya lalu apa yang pada saat ini mereka tunggu. Pada akhirnya tubuh roh Xiao Yan pun segera memasuki tingkat ke-6 dari pagoda. Kepala Xiao Yan pada saat yang bersamaan berdengung dan penglihatan Xiao Yan menjadi redup serta kesadaran Xiao Yan pada saat ini menjadi kabur.
Setelah beberapa saat mata Xiao Yan pada akhirnya segera terbuka perlahan, tetapi pada saat ini Xiao Yan tidak bisa merasakan keberadaan tubuhnya dan hanya mata yang bisa melihat sesuatu. Hal yang pertama menarik perhatian Xiao Yan adalah kulit putih yang pernah Xiao Yan sembuhkan di benua Doqi yakni Yanzi. Adegan terus berubah dan Xiao Yan pada saat ini melihat adegan pertama kalinya bersama dengan Kailin. Setelah itu adegan menampilkan Sun Er, Xiao Qi, King Mu'er, Zenni dan ini adalah cinta di dalam hidup Xiao Yan. Ini adalah apa yang pada saat sebelumnya telah dilihat oleh mata dari Xiao Yan. Pada akhirnya perlahan-lahan gambar di hadapan Xiao Yan menghilang tetapi pada saat ini banyak suara yang segera didengar Xiao Yan. Banyak suara dari orang-orang yang Xiao Yan sayangi pada saat ini segera muncul memenuhi benak Xiao Yan. Selanjutnya pada saat ini rasa nikmat keluar dari mulut Xiao Yan dan ini merupakan sentuhan dari orang-orang terkasih. Pada saat ini secara bergantian indera Xiao Yan merasakan setiap rasa yang sebelumnya Xiao Yan alami. Pada saat ini segala sesuatu di sekitar Xiao Yan benar-benar menjadi sangat jelas. Pada akhirnya kesadaran Xiao Yan pada saat ini juga menjadi jelas kembali dan Xiao Yan pada saat ini merasakan perasaan yang sangat kuat. Bersamaan dengan hal tersebut suara Zhan Lao segera terdengar di telinga Xiao Yan ketika dirinya bertanya apakah Xiao Yan merasakannya. Mata Xiao Yan pun bersinar dan Xiao Yan segera mengangguk sebelum akhirnya bergumam bahwa itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Kekuatan ini hanya muncul setelah Xiao Yan memasuki tingkat ke-6 dari Menara Pemurnian. Sementara itu Zhan Lao pada saat ini segera memerintahkan Xiao Yan untuk segera mencoba kekuatan tersebut. Xiao Yan pun mengangguk dan pada saat yang bersamaan energi dengan kekuatan yang sangat kuat meledak di tubuh Xiao Yan. Rambut Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba berhenti bergerak dan jubahnya mengeluarkan suara gemerisik. Yang paling penting pada saat ini adalah aura Xiao Yan naik secara gila-gilaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiao Yan pada saat ini berada di tahap menengah Dosian bintang 4 dan pada saat berikutnya Xiao Yan telah mencapai Dosian bintang 5. Namun peningkatan ini masih belum berhenti dan kekuatan Xiao Yan terus naik hingga mencapai ke Dosian bintang 6. Naiknya aura Xiao Yan ini masih belum berakhir sampai di situ saja. Xiao Yan bisa merasakan energi yang melonjak di tubuhnya dan Xiao Yan tidak bisa menahan untuk berteriak. Pada akhirnya ekspresi kegembiraan pada saat ini melonjak di wajah Xiao Yan. Perasaan semacam ini benar-benar melampaui semua perasaan yang sebelumnya Xiao Yan rasakan dan pada saat ini pikiran Xiao Yan meledak seketika. Pada saat berikutnya kulit Xiao Yan pun bersinar dengan cahaya putih dan dengan raungan Xiao Yan pada saat ini kekuatan Xiao Yan benar-benar luar biasa dan telah mencapai level Dosian bintang 7. Merasakan kekuatan yang melonjak di tubuh Xiao Yan pada akhirnya Xiao Yan segera melepaskan semua energinya. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan melambaikannya dengan keras dan kekuatan yang kuat pada saat ini menyapu seluruh lantai 6. Merasakan kekuatan ini Xiao Yan pada saat ini segera menyadari bahkan kekuatan bintang 6 Jiang Ya benar-benar akan dapat dengan mudah dibunuh oleh Xiao Yan. Merasakan energi yang melonjak di tubuh Xiao Yan pada saat ini dirinya bergumam ini adalah kekuatan bintang 7 Dosian dan perasaan ini sungguh menakjubkan. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih bersemangat Zhan Lao pada akhirnya berkata perlahan agar Xiao Yan menghentikan hal ini. Setelah itu dirinya mengarahkan jarinya ke arah Xiao Yan yang berada di udara. Xiao Yan pada akhirnya tiba-tiba seperti bola kempes dan aura Xiao Yan pada saat ini kembali turun ke bintang 4 Dosian. Xiao Yan pada akhirnya tiba-tiba menatap ke arah Zhan Lao dengan penuh semangat dan bertanya-tanya dari manakah kekuatan tersebut berasal. Menanggapi hal tersebut mata Zhan Lao pada saat ini hanya beralih ke tengah menara di lantai 6 di mana ada sebuah kolam di tengah menara lantai 6. Kolam ini terlihat kosong dan ketika melihat hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening. Xiao Yan pada akhirnya kembali bertanya apa yang dimaksud dengan Zhan Lao dengan menunjukkan kolam yang kosong. Zhan Lao pada akhirnya menjelaskan secara perlahan kepada Xiao Yan bahwa ini adalah kolam 6 keinginan.
kolam itu baru saja penuh tetapi Xiao Yan pada saat ini segera menghabiskan semuanya. Xiao Yan seketika tercengang mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Zhan Lao. Xiao Yan masih tidak mengerti apa yang baru saja dikatakan oleh Zhan Lao dan mengapa kolam ini pada saat ini kembali kosong. Melihat ekspresi Xiao Yan yang dipenuhi dengan kebingungan, Zhan Lao pada akhirnya menggelengkan kepalanya dan kembali menjelaskan. Zhan Lao berkata bahwa sederhananya kumpulan 6 keinginan ini akan mengumpulkan kekuatan 6 keinginan. Yang disebut dengan kekuatan 6 keinginan adalah mata, telinga, hidung, lidah, tubuh dan pikiran yang baru saja Xiao Yan rasakan. Mendengar hal ini pada akhirnya Xiao Yan segera mengerti dan pada saat ini menganggukkan kepalanya. Xiao Yan pun terus bertanya lalu bagaimana kolam 6 keinginan ini bisa kembali diisi ulang. Zhan Lao kembali menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa kekuatan 6 keinginan secara alami diisi oleh 6 keinginan Xiao Yan sendiri. Setiap energi 6 keinginan akan terisi oleh setiap indera dari Xiao Yan sendiri. Ketika kumpulan 6 keinginan ini terisi hingga 100% maka kekuatan 6 keinginan akan dapat dilepaskan kembali. Tetapi meskipun begitu waktunya hanya singkat dan paling lama hanya akan bisa bertahan selama 5 menit. Mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Zhan Lao, Xiao Yan pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa 5 menit benar-benar agak singkat tetapi itu cukup untuk bertempur. Hal itu tidak akan menjadi permasalahan selama Xiao Yan mengeluarkan teknik yang memang dikhususkan untuk membunuh dengan cepat. Sementara itu di sisi lain Zhan Lao pada saat ini tersenyum dan kembali berkata kepada Xiao Yan. Zhan Lao menjelaskan bahwa ini ada hubungannya dengan emosi Xiao Yan. Semakin kuat emosinya maka akan semakin cepat kekuatan 6 keinginan ini terakumulasi. Bersamaan dengan penjelasan tersebut pada saat ini Xiao Yan juga menemukan bahwa ada topan muncul di dantian Xiao Yan. Tetapi topan tersebut tidak memiliki energi dan berputar dengan sangat lambat. Xiao Yan berpikir tampaknya kolam keinginan ini terhubung ke topan di tubuh Xiao Yan ini. Oleh karena itu ketika emosi Xiao Yan melonjak sepertinya kolam tersebut benar-benar akan secara otomatis terisi. Sementara itu di sisi lain merasa semuanya sudah diselesaikan Zhan Lao pada saat ini segera kembali berbicara kepada Xiao Yan. Zhan Lao berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini harus segera keluar karena tempat warisan ini tidaklah sederhana. Xiao Yan pun mengangguk tanpa ragu dan pada saat ini tubuh roh Xiao Yan menghilang dari dalam pagoda. Xiao Yan yang sedang duduk bersila pada akhirnya segera membuka matanya dan hal yang pertama pada saat ini sampai di telinga Xiao Yan adalah semburan suara. Xiao Yan sedikit mengerutkan keningnya dan segera berdiri sebelum akhirnya bertanya kepada semua orang apa yang terjadi. Semua orang pada saat ini telah berkumpul di hadapan Xiao Yan dan segera menjelaskan sepertinya ada sesuatu yang terjadi di luar. Setelah mendengar hal ini Xiao Yan pun melihat keluar dan pada saat ini melihat bayangan hitam yang melintas di udara. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ada bola api besar yang keluar dari mulut dari bayangan hitam yang baru saja melintas. Ledakan pada akhirnya terjadi dengan suara keras yang benar-benar memecahkan ketenangan malam. Xiao Yan pun terkejut setelah melihat pemandangan ini dan bergumam memungkinkan ini adalah gelombang binatang buas. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut karena Xiao Yan tidak menyangka bahwa di ilusi tingkat kedua ini benar-benar akan ada gelombang binatang buas yang mengerikan. Terlebih lagi gelombang binatang buas di sini bukanlah jenis gelombang binatang buas dengan kekuatan yang biasa-biasa saja. Xiao Yan dapat merasakan bahwa kekuatan dari aura mereka pada saat ini bisa sebanding dengan dosian bintang 2 dan bintang 3 manusia. Tampaknya pada saat ini kumpulan dari semua orang yang pada saat ini berkumpul di titik kumpul benar-benar menarik perhatian dari banyak binatang buas. Lalu Xiao Yan pada akhirnya segera memerintahkan semua anggota timnya pada saat ini untuk berhati-hati karena Bude Yanti akan segera datang untuk menagih hutang kepada para pelanggannya.